Jasmine kecil sedang bermain sepak bola dengan teman-temannya ketika mereka berhenti karena seseorang harus buang air kecil. Ya, aku juga harus pergi. Mereka semua pergi ke hutan dan Jasmine ternganga saat melihat mereka. Apa-apaan ini? Kenapa mereka semua kencing berdiri seperti itu? Jasmine adalah anak bungsu dan satu-satunya perempuan dalam keluarga yang semuanya laki-laki. Ibunya meninggal saat ia lahir, jadi ia tumbuh bersama ayahnya dan 3 saudara laki-lakinya. Ayahnya adalah seorang pengusaha sukses yang dapat memastikan kehidupan yang bahagia bagi ketiga putranya. Tapi berjuang dengan Jasmine karena ia hanya terbiasa membesarkan anak laki-laki. Meskipun ia berusaha sebaik mungkin membesarkannya, Jasmine jadi lebih seperti anak laki-laki keempat. Rambutnya pendek, berpakaian seperti mereka, dan memainkan permainan abang-abangnya. Ia bahkan cenderung tidak mandi selama berhari-hari. Kamar tidurnya berantakan dan dihiasi dengan barang-barang laki-laki. Abang-abangnya bahkan memberinya nama laki-laki. Suatu hari saat bermain, abangnya yang paling tua, Gary, memanggil adik-adiknya. Pasukan! Seperti tentara, ketiga adiknya berbaris dari yang tertinggi hingga terpendek, meneriakkan nama mereka dengan lantang dan bangga. Gary, Aaron, Nick, Jasmine. Abang-abangnya menatapnya, mengerutkan kening tidak setuju. Lalu Gary punya ide. Wah, kedengarannya tidak tepat. Mau nama baru seperti apa? Nama baru? Bukan nama baru yang sebenarnya, hanya nama panggilan, sesuatu yang keren yang bisa kami panggil. Bagaimana? Tentu. Bagaimana kalau kita memanggilnya Gucci? Gucci seperti merek mewah itu? Ya, kedengarannya keren. Jadi bagaimana, Jasmine? Kamu suka Gucci? Jasmine mengangguk dan sejak hari itu semua orang memanggilnya Gucci. Dia belajar untuk lebih menyukai nama itu daripada nama aslinya. Dan saat dewasa dia kira dia laki-laki. Itulah sampai kejadian itu terjadi hari ini. Merasa benar-benar bingung, Jasmine bergegas pulang untuk memberitahu ayahnya apa yang dilihatnya. Ayah, apakah aku tipe anak laki-laki yang berbeda? Tidak, kamu perempuan, Jasmine. Perempuan? Apa itu penting? Tidak juga. Oke, itu saja yang perlu aku tahu. Setelah itu, Jasmine masih berdandan dan bermain permainan anak laki-laki sampai kejadian mengejutkan terjadi saat dia berusia 12 tahun. Suatu hari di sekolah, Jasmine tiba-tiba merasa sangat lelah dan perutnya sakit. Boleh aku ke kamar mandi? Ya, semuanya baik-baik saja? Ya, aku. Namun saat dia berdiri, anak laki-laki yang duduk di sebelahnya mulai berteriak kepada teman-teman sekelasnya yang lain. Gucci, ada sesuatu di celanamu. Jasmine menunduk dan wajahnya mulai memerah. Dia membeku saat tawa meledak dari seluruh kelas. Tidak dapat menahannya sedetik pun, dia berlari keluar kelas dan tidak menoleh ke belakang. Meskipun gurunya meneriakkan namanya di lorong. Jasmine tidak dapat memahami apa yang terjadi padanya dan dengan panik mencari abang-abangnya di sekolah. Ketika Jasmine menemukan mereka sama bingungnya dengan Jasmine. Mencari tahu yang harus dilakukan, mereka tidak menyadari bahwa mereka berakhir di depan kantor perawat. Setelah aman di dalam kantor, Jasmine bertanya, "Terus terang saja, Bu, apakah aku sekarat?" Tidak. Ya ampun, aku benar-benar sekarat kan? Aku akan menghadapi pertandingan besar. Aku bahkan belum mencoba. Kamu tidak akan sekarat. Judulnya Datang Bulan, sayang. Lalu, bagaimana caranya aku menghentikannya? Tidak bisa, itu akan terus terjadi karena kamu menjadi wanita dewasa. Wanita? Apa-apaan ini? Tetapi masalah tetap saja mengikuti Jasmine bahkan setelah dia masuk sekolah menengah. Dan salah satu masalah itu adalah gadis-gadis jahat. Kami semua tahu kamu laki-laki, Gucci. Katakan pada kami siapa yang kamu sukai. Ya, aku sudah menyukaimu sejak lama, Tiffany. Mau kencan? Dalam mimpimu. Jasmine merasa senang saat segerombolan gadis itu pergi dengan marah. Suatu hari, Jasmine sedang menuruni tangga ketika dia terpeleset, tetapi seseorang menangkapnya. Dia mendongak ke penyelamatnya dan mendapati Mike, murid baru sekaligus malaikat yang baru saja bergabung dengan sekolah menengahnya. Ini pertama kalinya Jasmine merasakan jantungnya berdetak begitu cepat. Belum termasuk saat dia tidak sengaja mengencingi karpet persia ayahnya ketika dia berusia 4 tahun. Hei, tutup pintu depanmu! Pada saat itu, Jaden dengan cepat mengambil kesempatan itu, pura-pura jatuh menimpa mereka berdua, dan mengucapkan kalimat yang masih membuatnya mengagumi keterampilan menyamarnya sendiri. Aduh, pergelangan kakiku. Siapa yang menumpahkan air di seluruh tangga? Jasmine menoleh melihat orang yang baru saja berbicara, kemudian sebuah tangan terulur. Kau baik-baik saja, bro? Jasmine tersipu dan mendongak. Dia melihat Mike mengulurkan tangannya dan dengan malu-malu mengulurkannya. Tapi tiba-tiba dia teringat sesuatu. Dia memanggilku, bro? Sejak saat itu, Jasmine terus berpapasan dengan Mike di kelas, di perpustakaan, dan mendapati dirinya jatuh cinta padanya. Tapi setiap kali Jasmine menyapanya, "Hai." Ada apa, bro? Tetapi Jasmine tidak ingin Mike menjadi saudara laki-lakinya. Ia ingin Mike menjadi kekasihnya. Ia memutuskan sudah waktunya untuk melakukan sesuatu. Jasmine diam-diam menaruh makanan dan lollipop di loker Mike dan ketahuan oleh Tiffany. Kau tahu itu loker laki-laki, bukan? Maaf jika kau kecewa karena itu bukan milikmu.
Kenapa kau tak berhenti saja saat kau unggul, Gucci? Mike menyukai gadis-gadis sejati. Aku yakin ia bahkan tidak tahu kalau kau seharusnya menjadi salah satunya. Saat Tiffany tertawa, Jasmine menjadi merah padam karena marah. Melaju kencang, ia bertekad untuk menjadi tipe gadis feminin yang bisa membuat Mike jatuh hati. Jasmine mengira ia harus berubah dari dalam keluar, jadi tempat ini menjadi tujuan pertamanya. Namun, karena sangat malu, ia terpaksa mengenakan hoodie untuk menutupi seluruh tubuhnya. Jasmine tiba-tiba menyadari seorang pramuniaga mengikutinya di sekitar toko. Aku butuh keamanan untuk kesini sekarang. Pria ini mencurigakan. Tidak, aku hanya melihat-lihat. Aku mencoba mencari hadiah ulang tahun untuk adikku. Benar sekali. Kami punya beberapa yang merenda warna-warna cerah seperti hijau neon dan kuning menyala yang sangat disukai anjing. Maksudku para pria. Jasmine merasa pusing. Membayangkan mengenakan salah satu dari ini saja membuatnya merasa malu. Dengan cepat dia berterima kasih kepada pramuniaga itu dan mengatakan dia akan kembali lalu bergegas keluar dari toko. Kenapa menjadi gadis sesulit ini? Kuharap punya teman cewek untuk membantuku. Aku tidak tahu apa-apa. Begitu Jasmine keluar, dia melihat Jaden sedang memeriksa dirinya sendiri di depan pintu kaca. Luar biasa, penyamaranku sebagai Jaden sempurna. Tidak seorang pun akan tahu siapa aku sebenarnya. Astaga, pria ini lagi. Dia tampak begitu terobsesi pada dirinya sendiri. Jauh lebih feminin dari yang kulakukan. Jasmine kemudian segera muncul dengan ide cemerlang ini, tetapi Jaden sudah pergi. Keesokan harinya, Jasmine bertemu Jaden lagi yang sedang mengobrol dengan antusias dengan gadis-gadis tukang gosip. Apa gadis-gadis ini tahu cara langsung ke intinya? Gosip ini melelahkan. Aku hanya butuh mereka mengatakan sesuatu yang relevan tentang Mike sehingga aku bisa melanjutkan penyelidikan ini. Ketika gadis-gadis jahat itu pergi, Jasmine akhirnya memberanikan diri untuk mendekatinya dengan tawarannya. Bisa kamu membantuku menjadi lebih seperti gadis-gadis lainnya? Seperti apa? Banyak bicara? Lebih, entahlah, feminin? Tidak, terima kasih. Oh, ayolah, aku tahu kamu menyimpannya di dalam. Aku tidak punya waktu untuk omong kosong ini. Aku punya hal yang harus dilakukan. Jaden mulai berjalan pergi, tetapi Jasmine tidak akan menerima penolakan sebagai jawaban. Kumohon, aku ingin Mike menyukaiku dan dia hanya menyukai gadis-gadis feminin. Jaden menyadari ini bisa menjadi kesempatan yang baik baginya untuk mendekati Mike. Daripada langsung mendekatinya, yang dapat dengan mudah menimbulkan kecurigaan, jadi dia setuju. Bersama-sama, Jaden dan Jasmine mengetahui bahwa Mike tampaknya menyukai barang-barang desainer. Dia juga sangat mengagumi Kendall Jenner. Sepertinya Mike punya selera mahal. Uang bukan masalah. Kemudian dia menyeret Jaden ke mall. Mereka membeli semua jenis gaun desainer, sepatu hak tinggi, dan tas yang membuat rahang Jaden benar-benar ternganga. Astaga, aku tidak menyangka kamu itu kaya raya. Ayahku adalah seorang kolektor. Dia suka barang antik dan barang-barang lainnya. Seperti karpet persia tua yang mewah, karya seni asli, vas porselen, dan barang-barang lainnya. Pekerjaannya bagus, jadi kurasa dia mampu membeli hobi yang mahal seperti itu. Kemudian Jaden mengajari Jasmine cara berjalan dan berperilaku seperti seorang gadis. Jasmine berjuang keras. Ia terbiasa bertingkah seperti laki-laki, sehingga bertingkah seperti perempuan lebih asing baginya daripada peralatan makan Nordik ayahnya. Kenapa kau lebih jago menjadi perempuan daripada aku? Karena aku menghabiskan waktu berhari-hari dan bermalam-malam untuk meneliti karakter ini agar aku dapat dengan mudah menguasai semua hal feminin ini. Oh, kurasa itu semua ada di celana jeansku. Dan itu membuat Jasmine tertawa terbahak-bahak. Keesokan harinya, Jasmine datang ke sekolah dengan penampilan barunya dan langsung menjadi pusat perhatian. Namun, satu-satunya yang tampaknya tidak menyadarinya adalah Mike dan Tiffany. Rencana ini sepertinya gagal. Kau tidak boleh kalah dalam perlombaan sebelum mencapai garis start. Dia tampaknya lebih percaya padaku daripada aku percaya pada diriku sendiri. Harus percaya pada prosesnya, kurasa. Dan memang, hari-hari berikutnya, Jaden berusaha sekuat tenaga untuk membantu Jasmine mendekati Mike. Saat makan siang ketika Mike melewati meja mereka, Jaden sengaja menjatuhkan apel Jasmine yang tersangkut tepat sebelum jatuh ke tanah. Bolehkah aku duduk di sini? Setelah beberapa hari, Mike langsung terpikat. Dia melacak Jasmine di penghujung hari untuk mengajaknya keluar. Jadi, hubunganmu dengan Tiffany tidak berhasil? Psst, tidak. Aku tahu semua pakaian desainernya adalah palsu. Percaya nggak? Aku benci pembohong. Tapi kamu? Iya, tentu saja. Ngomong-ngomong, apakah itu berarti ya untuk kencan? Tentu saja. Siapa yang langsung terpikat? Tak lama kemudian, Jasmine dan Mike resmi berpacaran. Dan Jaden tidak melewatkan kesempatan ini untuk mengikuti mereka 24 jam. Jaden selalu muncul entah dari mana untuk menyela pembicaraan mereka. Jadi, ceritakan lebih banyak tentang dirimu, Mike. Di mana kamu tinggal? Apa pekerjaan ayahmu? Ya, aku kehilangan ibuku saat aku masih terlalu muda untuk mengingatnya. Dan sejak itu, aku tinggal bersama pengasuhku. Ayah kadang datang, tetapi dia menghabiskan banyak waktu untuk perjalanan bisnis. Pasti berat. Maksudku, aku juga kehilangan. Kenapa begitu sibuk? Apa sebenarnya yang dia lakukan? Wajah Mike tampak muram dan Jasmine tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit kesal dengan kehadiran Jaden.
Tidak yakin siapa yang berkencan dengan Mike lagi. Tapi sebenarnya ada untungnya ada Jaden di sana. Dia tampaknya menjadi penyelamat Jasmine dalam hal memesan makanan. Karena Mike memiliki diet dan rutinitas perawatan kulit yang sangat ketat. Apakah ada yang berkualitas pada menu ini? Aku tidak bisa makan makanan berminyak, gorengan, berlemak ini. Tidak ada soda juga, hanya smoothie atau susu tanpa gula. Aku juga pergi ke gym 4 kali seminggu dan menghabiskan sisanya di spa. Kau harus ikut kapan-kapan. Tentu saja, kedengarannya keren. Untuk menjaga citra femininnya, Jasmine mencoba dengan hati-hati menggigit beberapa suap salad dan mengabaikan perutnya yang keroncongan. Untungnya Mike harus pergi lebih awal, jadi begitu dia tidak terlihat lagi, Jaden menyodorkan sepiring penuh makanannya ke Jasmine. Ini kamu bisa berakting di habitat alamimu sekarang. Terima kasih banyak. Saat Jasmine mulai melahap makanannya dengan lahap, Jaden meraih minuman Mike yang belum habis dan menyesapnya. Apa sih racun ini? Seharusnya kamu tahu bahwa itu satu-satunya yang Mike anggap enak di menu. Smoothie kale tanpa gula. Pantas saja dia bahkan tidak bisa menghabiskannya. Kemudian mereka menghabiskan malam yang menyenangkan dengan mengobrol dan menyantap makanan yang sangat berminyak, digoreng dan berlemak. Saat mereka berjalan pulang, pergelangan kaki Jasmine terkilir karena belum terbiasa memakai high heels. Tanpa berpikir, Jaden dengan cepat menggendong Jasmine dan terus berjalan. Keheningan yang nyaman menyelimuti mereka. Karena merasa malu, Jasmine memecah keheningan. Apakah aku terlalu berat untukmu? Sebenarnya iya, lain kali kurangi ayamnya sebelum pergelangan kakinya terkilir. Beraninya kau. Aku bercanda. Kau baik-baik saja, kau sama sekali tak berat. Maksudku mungkin sedikit. Diamlah dasar brengsek. Keduanya berbagi tawa riang di bawah lampu jalan. Sementara itu, setelah melihat Jasmine dan Mike bersama, Tiffany mengamuk dan berpikir dalam hati bahwa ia tidak akan membiarkan mereka begitu saja. Suatu hari ketika Jasmine dan Mike sedang mendiskusikan kemana akan pergi, Jaden langsung memanfaatkan kesempatan itu. Ayo ke rumah Mike, ayo. Baiklah kalau begitu, rumahku. Ayo pergi. Ketika mereka tiba, Jaden tidak bisa berhenti mengagumi rumah itu dan melihat kemana-mana. Tetapi hanya Tuhan yang tahu bahwa ia sedang mencari petunjuk. Tetap sepenuhnya dalam karakternya, Jaden menyentuh sedikit dari semuanya, berpegangan pada Mike dan memuji semuanya. Rumah ini indah dan besar. Pasti menyenangkan tinggal sendiri dengan semua ini. Apa ayahmu ada di rumah? Kami ingin sekali bertemu dengannya. Sementara itu, Jasmine mulai merasa sedikit tidak nyaman dengan betapa terobsesinya Jaden dengan Mike. Apa dia gay? Maksudku, tidak apa-apa, tapi dia bisa saja mengatakan itu. Kemudian, ketika mereka berdua sendirian, Jasmine merasa sudah waktunya untuk menghadapi Jaden. Hei, aku bertanya-tanya, apakah kamu seperti menyukai pacarku? Jaden tercengang sesaat, dan sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, dia tersenyum licik dan menekan Jasmine ke dinding. Kenapa berpikir begitu? Aku suka gadis-gadis. Jasmine tidak bisa berpikir jernih dengan wajah Jaden yang begitu dekat dengannya. Mau aku buktikan padamu? Dengan gugup, dia buru-buru menjauh, jantungnya berdebar-debar. Wajahnya memerah. Aku ingin kamu berhenti menjadi orang ketiga kalau begitu. Terima kasih telah membantuku mendekati Mike, tapi sekarang kita pacaran, aku akan sangat menghargai jika kamu bisa memberi kami sedikit ruang. Tolong. Jaden terkejut sesaat, lalu berkata dengan tenang. Kau benar, maaf, aku akan mundur. Menjadi orang ketiga selama ini tidak memberiku informasi apapun tentang ayah Mike. Dia benar-benar bersembunyi dan mungkin Mike bahkan tidak tahu apapun tentang apa yang dilakukan ayahnya. FBI mungkin perlu mencari cara lain untuk melakukan penyelidikan ini. Tanpa Jaden tahu, Jasmine telah menjadi faktor tak terduga dalam rencana penyelidikannya.